Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri di Dunia Kalino. Saya Yomanis Komahu. Saya Diki Ramadhani. Saya Iwan Masaribu. Di video kali ini kami akan membahas beberapa materi, yaitu pembagian linear, postfix ke prefix, hashing dengan lipatan dan hitung menggunakan kiri serta baikan kiri, evaluasi menggunakan tumpukan serta contoh kasusnya, dan kelima genome short. Postfix ke prefix. Apa yang dimaksud dengan konversi postfix ke prefix? Konversi postfix ke prefix adalah proses mengubah ekspresi matematika dari bentuk postfix operator di belakang operan menjadi bentuk prefix, yaitu operator di depan operan. Teknik ini digunakan dalam analisis ekspresi, pembuatan kompiler, dan struktur data stack. Postfix adalah bentuk penulisan ekspresi di mana operator berada setelah operan. Contohnya seperti operan AB plus. Prefix adalah bentuk ekspresi di mana operator berada sebelum kedua operan. Contohnya seperti operator A plus operan AB. Algoritma evaluasi nilai. Notasi prefix. 1. Tumpukan kosong. 2. Ulangi langkah berikut sampai elemen habisan. 3. Ambil elemen satu persatu dari aritmatik. Jika elemen itu adalah operator, masukkan ke dalam tumpukan, dan jika operator, maka dikeluarkan dua nilai teratas dari tumpukan, operator 1 dan operator 2. Kebalikannya dari postfix, lalu dihitung dengan operator yang bersangkutan, hasilnya dimasukkan ke tumpukan. Jika ada dua operator dalam tumpukan, maka ada kesalahan pada notasi tersebut. Algoritma postfix to prefix. Seperti pengerjaan postfix, mencari operator dimulai dari peran kiri sebagai berikut. Cari operator ke-1 kali, yaitu ambil dua peran sebelumnya, yaitu C dan D, sehingga prefixnya adalah kali CD. B-nya itu cari operator kedua, yaitu bagi, ambil dua peran sebelumnya B dan kali CD, sehingga prefixnya adalah bagi B kali CD. Cari operator yang ketiganya, yaitu min, ambil dua peran sebelumnya A dan bagi B kali CD, sehingga prefixnya adalah min A bagi B CD. Postfix to prefix. Contoh kasus seperti postfix, yaitu saya disini ambil 1, 3, 4, 5, 2. Operatornya itu seperti plus, bagi, kali. Prefixnya itu 52. Kita ambil operator pertamanya itu plus, operan sebelumnya itu 52. Terus kita ambil operan 4, operator yang keduanya itu bagi. Terus kita ambil operan yang ketiganya itu 3. Terus kita ambil operator yang ketiga itu kali. Terus kita taruh operan terakhir yaitu 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi algoritma genome search. Yang pertama, apa itu genome search? Genome search adalah salah satu teknik pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan elemen bertetangga dan menukarnya jika tidak urut. Metode ini mirip dengan insertion search, namun proses pergerakan elemennya dilakukan langkah demi langkah seperti genom yang berjalan maju dan mundur. Kemudian jika dua data yang bersebelahan sudah berada dalam urutan yang benar, maka algoritma akan melangkah maju atau indeks bertambah. Tetapi jika kedua data tersebut tidak berurutan, maka dilakukan pertukaran dan algoritma akan mundur satu langkah untuk mengecek kembali elemen sebelumnya. Dengan proses ini, setiap elemen akan berjalan ke posisi yang tepat. Kemudian genome search bekerja tanpa menggunakan struktur tambahan, sehingga prosesnya sederhana namun kurang efisien untuk data berukuran besar. Namun demikian, untuk data kecil hingga sedang, genome search dapat menjadi alternatif yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Kemudian di sini ada algoritma genome search. Yang pertama, mulai dari indeks pertama, jika elemen sekarang lebih besar dari elemen sebelumnya, maka elemen maju satu langkah. Kemudian jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen sebelumnya, maka tukar lalu mundur satu langkah. Dan jika sudah di indeks 0, maka maju lagi, ulangi sampai indeks melewati elemen terakhir. Di sini saya buatkan contoh kasus. Di sini untuk contoh kasusnya saya ambil 13, 6, 10, 2, 11, 8, 9, dan 100. Dan di sini indeks 0-nya 13, indeks 1-nya 6, indeks 2-nya 10, dan seterusnya. Kemudian ini kita tukar dulu, karena 13 ini lebih besar daripada angka 6, atau indeks 0 lebih besar daripada
indeks 1. Jadi kita tukar, dia punya angkanya 13 ke 6, jadi hasilnya 6 di indeks 0 dan 13 di indeks 1. Kemudian lanjut, kita cek lagi dari indeks 0, indeks 1, terus indeks masih aman. Kemudian indeks 1 ke indeks 2 ini, indeks 1 lebih besar. Jadi kita tukar 13 dengan 10, jadinya 6 di indeks. Jadi 6 di indeks 0, 10 di indeks pertama, dan 13 di indeks kedua. Kemudian kita cek lagi, apakah 6 lebih besar dari 10? Tidak. Apakah 10 lebih besar dari 13? Tidak. Apakah 13 lebih besar dari 2? Tentu ya. Jadi kita tukar lagi, dan hasilnya 2 di indeks kedua dan 13 di indeks ketiga. Kemudian kita cek lagi dari indeks pertama, indeks 0. Jadi apakah 6 dibanding 10, apakah 6 lebih besar dari 10? Tidak. Apakah 10 lebih besar dari 2? Iya, betul. Jadi kita tukar lagi, dan hasilnya 2 di indeks pertama dan 10 di indeks kedua. Kemudian kita cek lagi dari indeks 0. 0 di sini 6. Apakah 6 lebih besar dari 2? Tentu ya. Jadi kita langsung tukar. Hasilnya indeks 0 di 2 di indeks 0, 6 di indeks pertama, 10 di indeks kedua. Dan kita cek lagi. Apakah 2 lebih besar dari 6? Tidak. Apakah 6 lebih besar dari 10? Tidak. Apakah 10 lebih besar dari 13? Tidak. Apakah 13 lebih besar dari 11? Tentu ya. Jadi kita langsung tukar. Dan ini hasilnya adalah indeks 02, indeks pertama 6, indeks kedua 10, indeks ketiga 11, indeks keempat 13, indeks kelima 89, indeks keenam 100. Evaluasi menggunakan tumpukan. Apa itu evaluasi menggunakan tumpukan? Evaluasi menggunakan tumpukan adalah teknik untuk menghitung ekspresi aritmatika dan memanfaatkan struktur data atau stack atau tumpukan. Metode ini banyak digunakan untuk memproses ekspresi dalam notasi prefiks dan postfiks. Tumpukan bekerja dengan prinsip LIFO, last in, first out, sehingga ideal untuk menangani operator dan operan yang harus dieksekusi secara berurutan, tetapi kembali ke operasi terakhir terlebih dahulu. Algoritma evaluasi menggunakan tumpukan. Algoritma evaluasi nilai notasi prefiks dan postfiks. Yang pertama, buat tumpukan kosong, ulangi langkah berikut sampai elemen habis. Kemudian elemen satu persatu dari aritmatik. Ambil elemen satu persatu dari aritmatik. Yang berikut jumlah jika elemen itu adalah operan, masuk ke dalam tumpukan, dan jika operator maka keluaran dua nilai terbatas dari tumpukan. Lalu hitung dengan operator yang bersangkutan. Hasilnya dimasukkan ke tumpukan berikutnya. Oke, yang terakhir di sini teman-teman boleh lihat ada contoh kasus. Yang pertama, sebelum kita masuk ke contoh kasus, kenapa di sini infix tidak bisa diubah ke infix itu tidak bisa dilakukan evaluasi. Jadi yang bisa tuh hanya postfix dan prefix. Jadi infix dirubah dulu ke postfix, baru bisa dilakukan evaluasi. Begitupun sama halnya dengan infix dirubah ke prefix. Jadi contoh yang pertama di situ ada infixnya tuh 2 kurang 4 kali 3 tambah, ubah ke postfix, yaitu jadinya 2, 4 kali kurang 1 tambah. Evaluasinya, evaluasi postfix itu dibaca dari kiri ke kanan. Dia punya langkah-langkah. Yang pertama, kita buat dulu tumpukannya. Kita lihat jumlah angka yang ada di dalam atau operan yang ada di dalam itu ada 4. Jadi nanti di akhir video ini saya akan menaruh hasil dari tumpukannya. Langkah-langkahnya tuh, jadi pertama kita buat dulu 4 tumpukan, karena di situ terdapat ada 4 elemen atau 4 operan. Jadi kita buat yang pertama, kolom yang pertama atau tumpukan yang pertama itu tumpukan A, kita masukkan 2 karena dibaca dari kiri ke kanan ya. Berarti kita masukkan 2 terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ke tumpukan yang berikut, tumpukan B. Setelah 2 masuk, kita lihat setelah habis dari huruf 2 atau operan 2 itu operan berapa. Habis 2 ada 4, kita masukkan lagi 4, di atasnya 2. Jadi dia masuknya tuh lewat atas, tidak lewat bawah. Lewat tumpukan dari atas, dia bertumpuk. Oke, yang ketiga, kita setelah masukkan 2 dan 4, yang berikut ada 3. Operator yang ketiga atau elemen ketiga, kita masukkan 3. Setelah itu, nah yang berikut ini adalah operator. Jadi kita jumlahkan. Operator kita jumlahkan antara
3 dan 4 kali 3 kali 4 yaitu 12. Kemudian kita taruh 12, kita masukkan 2 dulu, sisa 2 tadi yang belum dikali atau belum dijumlahkan itu. Setelah itu kita masukkan 12. Setelah itu kita kurangkan. Jadi 2 kita kurangkan dari bawah ke atas. Begitupun sama halnya dengan kali tadi, 4 kali 3 12, sekarang 2 kurang 12 yaitu minus 10. Setelah itu kita lihat, setelah dari operator kurang itu ada operan. Jadi kita masukkan operan yaitu 1. Yang pertama kita taruh dulu minus 10, hasil kurang dari 2 kurang 12, kemudian kita taruh masukkan 1. Setelah itu kita lihat operator yang terakhir atau operator sisanya adalah tambah, jadi kita tambahkan minus 10 tambah 1, jadi hasilnya minus 9. Oke, contoh kasus yang kedua di sini serupa tapi tak sama dengan yang tadi postfix, yaitu di mana infix dirubah ke prefix. Jadi prefix itu berarti operator di depan operan. Jadi kita buatnya seperti ini, masih infixnya masih tetap sama, 2 kurang 4 kali 3 tambah, diubah ke prefix jadi tambah kurang 2 kali 4 3 1. Evaluasi dari prefix itu dibaca dari kanan ke kiri atau dari belakang ke depan. Berbeda sama halnya dengan postfix tadi. Kalau postfix dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang. Oke, yang pertama di sini kita lihat kalau dari belakang itu ada 1, kemudian kita masukkan 1 pada tumpukan yang pertama. Setelah itu kita lihat yang kedua itu masih sama operan, jadi kita buat tumpukan yang kedua, kita masukkan 1 yang tadi, kemudian masukkan lagi 3. Setelah itu kita lihat masih ada operan 4, kita masukkan 1, masukkan 3, nah kita masukkan 4. Sudah terdapat 3 angka di dalamnya. Jadi teman-teman boleh lihat, kemudian di situ ada operator kali, jadi dimana kita kalikan dulu dari atas ke bawah. Kalau tadi postfix dari bawah ke atas, sekarang prefixnya tuh dari atas ke bawah. Jadi 4 kali 3 12. Kita masukkan 1 yang tadi, setelah itu kita tumpuk dengan hasil kali dari 4 kali 13 yaitu 12. Kemudian kita lihat ada operan, yaitu kita masuk 2, yaitu kita masukkan dulu 1 yang tadi, kemudian 12 yang hasil kali, kemudian kita masukkan 2 operan. Kemudian setelah kita lihat ada operator kurang, jadi kita kurangkan 2 kurang 12, hasilnya yaitu minus 10. Kita masukkan dulu 1, dan setelah itu kita taruh tumpuk dengan minus 10. Dan terakhir operator sisa yaitu ada tambah, jadi kita tambahkan yaitu 10 minus 10 ditambah dengan 1 yaitu hasilnya minus 9. Catatan yang perlu diingat, kalau postfix itu teman-teman itu dia evaluasinya dari depan, sedangkan kalau prefix dari belakang. Sedangkan infix itu tidak dapat dilakukan evaluasi. Ini adalah bentuk tumpukannya. Hashing dengan lipatan. Apa sih itu hashing dengan lipatan? Hashing dengan lipatan adalah salah satu teknik proses hashing untuk mengubah sebuah kunci atau key menjadi beberapa bagian, lalu menjumlahkannya. Bisa dengan 2 cara, yaitu yang pertama, dot carry merupakan metode penyuluhan blok dalam hashing lipatan dengan membawa carry ke proses penyuluhan berikutnya apabila penyuluhan menghasilkan lebih dari 1 digit. Yang kedua, dot carry merupakan metode penyuluhan pada hashing tanpa menghitung nilai carry. Lalu ada algoritma hashing lipatan. Yang pertama, ambil kunci atau key, biasanya berupa angka panjang. Kedua, tumpukan blok. Yang ketiga, bagi kunci menjadi beberapa blok. Kemudian, lipat blok secara bergantian, lalu gabungkan kembali semua blok. Dan yang terakhir, jumlahkan semua digit hasil lipatan. Bisa menggunakan 2 teknik, yaitu carry dan without carry yang seperti saya jelaskan tadi. Di sini saya mempunyai contoh kasus. Anggap saja kita mempunyai data NIP yaitu 789 445 678. Lalu kita akan mereduksinya atau memotong atau membaginya menjadi beberapa bagian. Di sini saya akan membaginya menjadi 3 digit karena data NIP tersebut memiliki jumlah 9 digit. Maka hasil dari saya membaginya menjadi 3 digit akan menjadi seperti ini, yaitu 789 445 678. Setelah kita mereduksi atau membaginya beberapa digit atau beberapa bagian, kita akan melakukan hashing menggunakan lipatan. Maka hasilnya akan seperti begini, mana angka awal yaitu 7 akan berada pada akhir dan angka yang tengah akan tetap, dan 9 akan berada pada awal dan angka yang di tengah akan tetap. Lalu yang terakhir sama seperti yang pertama, di mana angka 6 akan berada pada akhir, 7 akan tetap, dan 8 akan paling depan. Ini seperti teman-teman melipat sebuah kertas. Lalu setelah kita dapatkan hasil menggunakan hashing menggunakan lipatan, jadi langkah yang selanjutnya adalah menjumlahkannya. Yang pertama menggunakan with carry, dimana hasilnya akan seperti begini. Bagaimana bisa mendapatkan hasil yang begini? Pertama, kita harus menghitung dulu angka yang paling kanan, paling ujung. Nah, angka tersebut adalah 7 tambah 5 tambah 6. Hasilnya adalah 18, kita ambil 8 dan simpan 1. Ingat, ini menggunakan with carry. Angka yang berikutnya yang kita jumlahkan adalah 8 tambah 4 tambah 7. Hasilnya adalah 19, kita tambahkan dari
sisa hasil penjumlahan yang tadi. Maka hasilnya 20. Kita ambil 0 dan kita simpan 2. Angka yang selanjutnya yang dijumlahkan adalah 9 tambah 4 tambah 8. Hasilnya adalah 21. Lalu kita tambahkan sisa hasil dari penjumlahan yang tadi, yaitu 2. Maka hasilnya adalah 23. Kita ambil 3. Mungkin teman-teman penasaran kenapa kita tidak taruh 23 aja, atau kita tidak taruh 1 tapi kita taruh 8. Karena pada casing menggunakan lipatan, angka penjumlahan yang diambil adalah angka paling kanan. Jadi contoh, kita dapat hasil 18, kita ambil 8 dan kita simpan 1. Maka jangan heran kalau hasilnya 308 bukan 2308. Karena kan 9 tambah 4 tambah 8 hasilnya kan 21 ditambah sisa hasil penjumlahan tadi, maka 23. Jadi kita ambil 3 dan buang 2 karena memang harus ambil yang paling kanan. Lalu kita akan menghitung menggunakan belok kiri. Sama seperti yang angka-angka yang tadi, maka hasilnya akan seperti begini. Kenapa bisa begini? Karena kita tidak menjumlahkan dengan sisa hasil penjumlahan dari penjumlahan yang kita habis jumlah gitu. Jadi kayak 7 tambah 5 tambah 6 kan hasilnya 14. Simpan, kita taruh 8 tambah 1. Nah 1 ini tidak dijumlahkan lagi ke berikutnya, maka hasilnya adalah 198. Pembagian linear. Apa sih itu pembagian linear? Pembagian linear adalah teknik substitusi, manajemen koleksi, dan chip. Algoritmanya antara lain yang pertama, mengalami tes. Jika slot kosong, simpan datanya. Jika slot penuh, geser atau pindahkan ke slotnya ke slot yang kosong. Sini saya mempunyai contoh kasus dan cara. Sini saya mempunyai rekaman yaitu 10, 17, 24, dan 1 dengan kapasitas rekaman yaitu 7. Jadi langkah yang pertama harus kita lakukan adalah casing menggunakan modulus. Di sini rekaman 10 di modulus 7 hasilnya 3. Kalau menggunakan saya menggunakan metode di mana 7 dikali berapa yang mendekati dengan jumlah itu. Contohnya 10. Hasilnya 3 dari saya mencari berapa kali 7 yang mendekati dengan 10, yaitu 1. 7 dikali 1 sama dengan 7. Sisa untuk mendapatkan hasil 10 adalah 3. Maka di sini dapatlah 10 menurut 7 sama dengan 3. Begitupun jumlah rekaman yang lain. Saya pakai metode yang sama. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita memasukkan kunci yang pertama, yaitu 10. 10 dapat pada alamat 3. Karena alamat 3 masih kosong, maka kita taruh. Kemudian kunci 17 berada pada alamat 3, tetapi alamat 3 10. Maka kita pindahkan atau kita geser ke slot yang masih kosong, yaitu 4. Kemudian kunci yang berikutnya yaitu 24 berada pada alamat 3, tetapi alamat sudah terisi penuh oleh 10, maka kita pindahkan atau geser ke slot yaitu 4, tetapi 4 juga sudah penuh. Akan lagi ke slot yang berikutnya yaitu 24. Karena 24 masih kosong, maka kita 5. Kemudian angka 31, kemudian kunci 31 berada juga pada alamat 3, tetapi alamat 3 itu sudah penuh, sudah terisi oleh 10. Maka kita geser atau pindahkan ke slot yang berikutnya yaitu 4, tapi 4 juga sudah terisi penuh. Kemudian kita geser lagi ke alamat 5, tetapi alamat 5 sudah terisi penuh juga dengan kunci 24. Maka kita geser lagi ke slot berikutnya yaitu 6. 6 masih kosong, maka kita taruh kunci 31. Akhirnya seperti ini.